Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Nur Adela dari Prodi PAI kelas 1 PAI B. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, yaitu materi pengertian karomah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian karomah. Dalam kitab Jawahiru Al-Kalamiyah fi Idda Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazair bin Ahmad bin Mauhub As-Sam'uni Al-Warisi Al-Jazairi Ad-Dimasiki Al-Hasani, dijelaskan bahwa karomah itu adalah kekuatan supranatural yang keluar dari seorang wali atau kekasih Allah, dan tidak berhubungan dengan dakwah kenabian berbeda dengan mukjizat. Wali adalah seseorang yang mengetahui secara mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang taat dan menjauhi segala kemaksiatan serta keburukan. As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'lawi menambahkan bahwa karomah itu adalah peristiwa supranatural yang tampak pada diri seorang muslim yang sempurna dalam mengikuti nabinya, tanpa belajar dan melakukan ritual perbuatan-perbuatan tertentu. Karomah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama irhas, yaitu peristiwa supranatural yang tampak pada diri seorang nabi sebelum pengakuannya atau derajat kenabiannya. Yang kedua, ma'unah, yaitu peristiwa supranatural yang tampak pada seorang mukmin yang tidak fasik dan tidak tertipu dengannya, sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sedangkan istidraj adalah peristiwa supranatural yang tampak pada orang fasik yang tertipu dengannya, sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang agama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu materi yang kedua, yaitu jenis-jenis karomah. Yang pertama, jenis-jenis karomah itu adalah karomah hisiyah. Karomah hisiyah adalah karomah yang dapat disaksikan oleh mata orang-orang awam. Misalnya dapat mengetahui isi hati orang lain atau mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Kemudian seperti kemampuan berjalan di atas air, menghilang dari penglihatan manusia. Di sini jenis karomah ini muncul pada bagian anggota tubuh seperti di mata, lisan, perut, tangan, alat kelamin, kaki, hati, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Yang kedua, jenis-jenis karomah itu adalah karomah maknawiyah. Karomah maknawiyah ini tidak dimengerti oleh orang-orang biasa, hanya dapat dipahami dan dapat dirasakan oleh orang-orang alim atau sangat soleh, atau orang sangat soleh saja. Di antaranya contohnya seperti sikap istiqomah untuk menjalankan akhlak terpuji, adab-adab syariat, mendorong melakukan kebaikan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, yaitu perbedaan karomah, mukjizat, dan sihir. Mukjizat adalah kekuatan supranatural yang tidak mungkin ditentang. Oleh karena itu, penyihir tidak akan mungkin melakukan
penyihir tidak akan mungkin mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi, seperti menghidupkan orang mati dan merubah tongkat menjadi ular sungguhan. Karomah adalah kekuatan supranatural yang keluar dari seorang wali atau kekasih Allah dan tidak berhubungan dengan dakwah kenabian, berbeda dengan mukjizat. Yang selanjutnya itu sihir. Sihir adalah perkara atau hal yang di luar kebiasaan dalam pikiran yang mungkin untuk dilawan karena hal itu didasari atas sebab-sebab siapa yang mengetahuinya atau mempraktekannya, atau disebut dengan menirunya. Maka ia pasti dapat melakukan hal itu, karena hal itu pada hakikatnya bukanlah di luar kebiasaan. Sedangkan keanehannya itu hanya dilihat bagi orang yang tidak tahu sebabnya. Yang selanjutnya adalah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, terbang melayang di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pada saat ceramah agama, beliau menaiki tangga di udara dan disaksikan oleh para jamaah sehingga para jamaah merasa heran dan terkagum-kagum. Yang kedua, menghidupkan orang mati dari kuburan yang telah berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa telah lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Langsung dicari kuburannya dan menemukan kuburannya sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap kum biidnillah. Bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi, karena sadari hidup senang sekali dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum dan berubah keyakinannya, langsung masuk Islam. Yang ketiga, berpuasa sejak bayi. Ketika masih bayi, di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir ikut berpuasa dan tidak mau meminum ASI ibunya dan tidak memakan apa-apa. Yang keempat, berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usia yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seseorang yang arif, dan beliau tahu jika itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Khidir, sesungguhnya kami tidak akan sanggup bersamaku, karena aku tidak sama seperti Nabi Musa, ucap Syekh Abdul Qadir. Maka Nabi Khidir menerimanya menjadi murid. Yang kelima, ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama dan ditantang keilmuannya. Setelah 100 ulama tersebut datang ke rumah, maka mereka dipersilahkan duduk di rumah Syekh. Kemudian beliau mendudukkan kepala dan dada.
beliau keluar sebuah